أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita akan mencoba untuk mempelajari kitabullah tabaraka wa ta'ala, bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, warattilil Qur'ana tartila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin, as-saimat, pemirsa Asil TV dimanapun antum berada. Pada hari yang mulia ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan di dalam membaca surah Al-Ikhlas. Pada ayat pertama, kesalahan pertama mengganti huruf qaf dengan kaf. Qul menjadi kul. Qul menjadi kul. Kemudian kesalahan kedua, tidak membaca ha dhammah dengan benar atau membacanya mirip dengan o, ho. Qul huwallah. Akan tetapi bacalah dengan benar sebagaimana apa yang telah kita terangkan. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi asy-syafataini dhamma. Dan setiap baris dhammah tidak akan sempurna bunyi dhammahnya illa bi dhammi asy-syafataini dhamma, kecuali dengan benar-benar memonyongkan dua bibir kita. Qul huwa, bukan hoa. Kesalahan ketiga, membaca huruf waw dengan tebal pada kata huwa, karena dia berdekatan dengan lam lafaz jalalah yang dibaca dengan tebal. Qul huwallah. Akan tetapi bacalah waw tersebut dengan tipis karena dia adalah huruf tipis. Qul huwallahu ahad. Huwallah, bukan huwallah. Kemudian tidak membaca ha dengan jelas pada kata Allahu. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Harus dibaca dengan benar, harus dibaca dengan jelas. Kemudian kesalahan berikutnya pada ayat pertama ini, tidak membaca qalqalah pada kata ahad. Sebagaimana kita ketahui, dal salah satu dari huruf qalqalah yang 5, qutbu jadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ketika huruf yang 5 ini dalam kondisi atau berbaris sukun, maka kita membacanya dengan qalqalah atau bacaannya memantul. Ahad, ahad. Pada ayat kedua, kesalahan pertama, membaca hamzah wasal dengan tebal pada kata Allah. Ini juga sangat banyak kaum muslimin yang membacanya dengan tebal. Allahus samad. Allah, akan tetapi bacalah a-nya dengan tipis. Allahu, yang tebal adalah lam pada lafaz jalalahnya. Allahu, bukan Allah, Allah. Kemudian kesalahan kedua pada ayat kedua ini, membaca mim dengan tebal pada kata samad, ya, samad. Ya, harus kita perhatikan ketika huruf tipis berada setelah atau sebelum huruf tebal, jangan sampai dia terpengaruh oleh huruf tebal tersebut sehingga dia ikutan tebal. Akan tetapi yang tebal dibaca dengan tebal, yang tipis tetaplah tipis. Samad, bukan samad. Kesalahan ketiga pada ayat kedua ini, tidak membaca qalqalah
pada kata as-samad atau pada dal di ujung ayat kedua ini. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kesalahan-kesalahan yang terdapat pada ayat ketiga dari surat Al-Ikhlas, surat yang mulia ini, yang pertama adalah menahan suara pada mim sukun pada kata lam yalid wa lam yulad. Di sini hukumnya adalah izhar syafawi, dibaca dengan jelas mim matinya tanpa menambah dengung. Lam yalid wa lam yulad. Ini tidak dibenarkan karena hukumnya bukan ikhfa syafawi, bukan pula idgham mimi. Jadi dibaca dia dengan jelas, lam yalid wa lam yulad, tanpa ditahan atau tanpa menambah dengung pada kata lam yalid pada mim mati, lam yalid wa lam yulad. Kemudian kesalahan kedua atau kesalahan terakhir pada surat ini, tidak membaca qalqalah pada kata yalid dan yulad. Ini pada dal sukun, baik itu terletak di tengah kata atau di tengah kalimat yang dia adalah qalqalah sughra, qalqalah kecil, ataupun yang terdapat di akhir kata atau di akhir kalimat yang dia adalah qalqalah kubra. Lam yalid wa lam yulad. Jangan dibaca lam yalid wa lam yulad. Akan tetapi berikanlah hak qalqalah pada huruf dal sukun tersebut. Demikian pelajaran kita hari ini, kaum muslimin dan muslimat, was-saimin was-saimat. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita, menerima salat kita, menerima puasa kita, menerima ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, kemudian menempatkan kita bersama orang-orang yang saleh, wan nabiyyin, was siddiqin, was syuhada. Karena mereka itulah sebaik-baiknya teman kelak di yaumil mahsyar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.